Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya. Kita kembali bersua di kesempatan pagi hari ini. Salat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robani, senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prapto Isbiadi kembali menyapa ke ruang tayang dan ruang dengar sahabat dalam kajian kita untuk Tholabul Ilmi. Dan alhamdulillah saat ini saya bersama dengan Ketua RW 04 Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Bapak Haji Aep Sahri, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Sehat Pak Sahri? Siap, Aep, wah. Ya, saya ingin kita bisa memberikan sesuatu lah di channel ini. Dan alhamdulillah karena saya sempat melihat, menyaksikan dan mendengar waktu pada saat kita pembagian sembako buat para guru, ternyata memang ranahnya Pak Haji Aep Sahri ini di sana gitu. Mungkin apa yang bisa digetok tularkan nih ke sahabat Rebani Pak Aep? Ya, tentu saja yang pertama sahabat Rebani, manusia itu melalui proses kehidupan dan ada kematian. Setelah kita mati, kita pun paham dan tahu semua dan yakin kita akan dibangunkan kembali. Saat dibangunkan kembali, nah itulah kita akan ditanya apa yang telah kita perbuat di dunia ini, untuk nanti kelak kita akan bertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di dunia ini. Jadi sebetulnya proses hidup kita itu dari mati, hidup, mati lagi, hidup lagi gitu berarti Pak? Kita itu dari mati, hidup, mati lagi, dan nanti hidup lagi. Siap, lanjut silakan. Oke. Jadi dalam kesempatan ini tentu kita harus punya bekal. Bekalnya tentu saja bekal yang harus kita bawa, yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Itulah Al-Quran petunjuknya. Jadi apa petunjuk Al-Quran? Ya, kita harus bertakwa kepada Allah. Ketika kita bersolat, ibadah solat, itu ada rukun solat. Rukun solat itu ada diantaranya surat Al-Fatihah. Tidak sah sholatnya apabila tidak kita baca Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ada satu kalimat doa, yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Itu doa kita setiap sholat kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, ketika kalau kita baca Quran, itu ketika kita selesai baca
surat Al-Fatihah waladhdallin. Semua makmum amin. Semoga doa kita dijawab. Dan kalau kita baca Quran itu langsung Allah jawab. Apa itu petunjuk yang harus kamu dapatkan? Maka majulah surat Al-Baqarah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah, kamu ingin petunjuk, maka dzalikal kitab, itu kitab Al-Quran. La raiba, tidak ada keraguan. Jangan ragu, jangan ragu. Fihi, di dalam itu benar. Kamu baca buku, kamu baca koran, kamu baca jarah, itu belum tentu benar. Tapi ketika baca Al-Quran, la raiba fihi, jangan ragu-ragu, itu di dalamnya pasti benar. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah kita mencari bagaimana menjadi orang yang bertakwa itu. Itulah manusia itu harus bertakwa. Makanya ketika ada pelantikan pejabat, selalu satu syarat itu orang yang bertakwa. Tapi takwa yang mana yang diharapkan di agama ini? Allah beri petunjuk lagi bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Di dalam Al-Baqarah selanjutnya, lanjutannya tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka yang pertama orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman, yakin kepada yang gaib. Yang gaib itu yang bagaimana? Yang gaib itu yang secara panca indera tidak bisa oleh mata tidak dilihat, oleh tangan tidak diraba, tapi secara akal itu bisa diterima. Itulah yang gaib. Siapa yang bagaimana yang gaib? Di antara zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha gaib. Kita tidak akan pernah ketemu dengan Allah di dunia ini, dan kita pun tidak akan mengenal Allah di dunia ini. Tapi kita yakin Allah itu ada. Apa keyakinan kita? Ini segala ciptaannya. Ada matahari, ada bintang, ada lautan, ada daratan, termasuk kita semua. Makhluk itu ciptaan Allah. Kalau kita kerjasama semua manusia menciptakan nyamuk saja, saya yakin orang tidak akan bisa menciptakan hanya nyamuk saja atau lalat saja. Kerjasama semua manusia untuk membuat, tidak bisa. Siapa yang bisa? Hanya Allah. Itulah zat yang maha gaib. Siapa lagi yang makhluk yang ada? Makhluk Allah yang gaib ada. Malaikat. Kita pun harus yakin ada malaikat. Al-Quran telah memberikan petunjuk. Minimal ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Dari mulai Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, itu semua ada. Dan kita pun harus yakin bahwa kita pun hidup ini ada yang mendampingi. Ada CCTV kita, Raqib dan Atid. Raqib mencatat setiap amal yang baik, dan Atid mencatat yang amal yang tidak baik. Tapi beda dalam pencatatannya, Raqib dan Atid. Ketika kita akan berniat berbuat baik, maka Raqib akan cepat-cepat mencatatnya. Bisa nilainya 1, bisa 10, bisa 700. Itu ketika kita berniat baik, sudah tercatat oleh Raqib. Tapi kalau Atid, nah ketika orang berniat tidak baik, ditunggu dulu sama Atid. Ini dilaksanakan enggak nih perbuatan jelek. Kalau perbuatan jeleknya sudah dilaksanakan, baru dicatat sebagai satu kejelekan. Itulah Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Tahu manusia itu banyak khilafnya, maka cara mencatatnya pun berbeda. Berniat antara Raqib dan Atid. Kalau Raqib sudah niat pun sudah tercatat langsung, tapi Atid ditunggu dulu dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, tidak jadi tercatat. Itu diantaranya yang harus kita waspada, bahwa itu bahwa yang gaib. Apalagi yang gaib? Alam kubur. Kita semua mati. Setelah mati dikubur. Setelah dikubur, apa yang terjadi? Alam. Tidak ada yang pernah yang mati kembali dan cerita tentang di alam. Bikin testimoni ya. Nah, dia datang lagi malah kita jadi takut. Walaupun itu saudara, orang tua, kalau datang lagi, kita takut. Makanya tidak ada. Itu gaib. Tapi Al-Quran menunjukkan, hadis-hadis sudah mengatakan bahwa kita nanti kelak setelah meninggal dunia,
7 langkah para pengiring kita, pelayat kita meninggalkan kuburan, maka ada munkar nakir yang menanya kepada kita. Itu alam gaib. Kita percaya. Ada lagi takdir. Takdir itu kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi beberapa menit kemudian dari kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian hari. Esok hari siapa yang menjamin kita masih hidup? Tidak ada yang tahu. Itulah hal-hal yang gaib. Qadar dan qadar. Itu bunyi gaib. Nah, kalau semua sudah yakin kepada yang gaib, yakin sekali, yakin akan alam kubur, yakin akan surga, yakin akan neraka, yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi, yakin kepada Nabi, semua sudah yakini, itulah maka ada perintah yang kedua. Wa yuqimunas shalah, dirikanlah salat. Kalau kamu sudah yakin kepada yang gaib, maka kata Allah, dirikanlah salat. Ini sebagai bentuk peribadahan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah itu dengan salat. Begitu pentingnya salat sehingga kata hadis, suatu saat ketika sudah meninggal dunia, kita akan diperiksa oleh Allah, diperiksa oleh alam hisab. Maka yang pertama dihisab adalah tentang salatnya. Apabila salatnya dianggap baik, maka dia amal-amal ini dianggap baik. Tapi ketika salatnya tidak baik, walaupun amalnya, sedekahnya, berbuat baik lainnya banyak, tapi ketika sholatnya dianggap tidak baik, maka nilainya itu begitu pentingnya sholat. Sehingga sholat itu jangan tinggalkan dalam kondisi apapun. Ketika sedang kita sakit, tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Tidak bisa bergerak, boleh dengan isyarat. Tidak bernapas, sholatkan. Itu pentingnya sholat. Sehingga Rasulullah wanti-wanti kepada orang tua, wahai pada orang tua, ketika anakmu umur 7 tahun, ajarkan mereka sholat. Dan ketika umur anakmu 10 tahun tidak mau sholat, boleh kamu memukulnya. Tapi hati-hati zaman sekarang, anak takutnya karena kekerasan dalam rumah tangga. Kita mukul dengan artinya untuk supaya anak mau sholat, bukan berarti dibanting dengan payung, itu bisa jadi KDRT. Itulah begitu pentingnya sholat. Kenapa dibiasakan dari alat? Ada biasa mengatakan alat bisa karena biasa. Kalau kita cuma biasa dari kecil sudah sholat itu kan sholat. Kenapa kita sekarang suka nasi? Karena dari kecil oleh ibu kita dikejar-kejar suruh makan segala macam. Nasi dulu jam dulu dibawang namanya. Nasi itu sama orang tua. Nah, sudah gede jadi terbiasa. Itulah alat bisa kan biasa. Itulah makanya kita harus benar-benar melaksanakan ibadah sholat. Inilah yang akan menyelamatkan kita di antaranya adalah sholat. Sehingga inna sholat akan dipasang mamukan. Bahwa sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan kemungkaran. Itulah makanya sholat itu diprogram sama Allah 5 waktu sehari semalam. Ketika kita bangun tidur, itu sudah diingatkan sama Allah. Sholat subuh. Jadi kita ingat dengan Allah. Allah Akbar sampai merasa. Setelah itu kita pun sibuk dalam berbagai macam kegiatan kita, aktivitas kita pasti lupa dengan Allah. Maka ketika datang itu diingatkan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingatkan kembali. Allah Akbar. Kita pun kembali ingat dengan Allah. Seterusnya kita pun sibuk lagi, diingat lagi dengan puasa. Diingat lagi waktu maghrib. Sampai yang mau tidur pun diingatkan oleh Allah dengan sholat isya. Di tengah malam apapun, ayo yang sedang berselimut, Al-Muzammil mengatakan, bangunlah. Kamu nanti aku angkat derajat sholat tahajud. Apa yang kau inginkan, mintalah. Karena dalam sebuah hadis mengatakan di sepertiga malam seolah-olah Allah turun ke bumi dan menyeru, siapa yang ingin sesuatu, apa keperluan kamu, aku akan dijawab. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku akan dijawab. Itulah pentingnya diantaranya sholat. Selanjutnya itu yang kedua,
ciri orang yang bertakwa, yaitu tadi beriman, yang kedua ibadah sholat, yang selanjutnya yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini dan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada itu ada hak orang lain. Ayo kamu berikan, nafkahkan, zakatkan. Itu adalah untuk semua hubungan manusia. Salat hablum minallah, hubungan dengan Allah. Zakat, infak, sedekah, hablum minan nas. Ini adalah hubungan sesama manusia. Harus kita laksanakan. Sebab manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita lahir itu dibantu oleh dokter, oleh bidan, oleh perajin. Kita bisa lahir. Kita pun nanti mati dibantu orang lain. Dari mulai dimandikan, dikafani, digotong ke makam, dikuburkan, semua bantuan orang lain. Mungkin bukan keluarga kita, mungkin bukan orang-orang yang kaya yang bantu kita, malah orang-orang yang hina kita, malah mereka yang memotong kita, malah mereka yang menggali kubur kita, mereka yang justru yang kecil-kecil yang membantu kita. Itulah makanya Allah sangat tidak suka kepada orang yang sombong. Karena sombong itu adalah temannya iblis, kelakuan iblis. Jangan sombong. Manusia itu butuh bantuan orang lain. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Berapa jasa orang ketika kita makan nasi, dari mulai menanam padi, terus nanti tadi berapa ratus petani, sampai akhirnya ke pasar baru kita. Itu pun berapa orang telah berjasa untuk kita bisa makan saja. Belum lagi pakaian yang kita pakai itu bukan buatan kita, buatan orang lain. Itu semua adalah orang lain. Sehingga ketawa pun butuh orang lain. Kita ketawa sendiri, dianggapnya wah, kenapa orang tersendiri. Tapi enaknya ketawa itu ketika bersama-sama ngeriung dengan keluarga, hahaha, itu kan. Itu ketawa pun butuh orang lain. Nah inilah kita harus sebagian rezeki kalau Allah berikan kepada kita, wa mimma razaqnahum, apabila Allah berikan rezeki buat kamu, maka sebagian saja, tidak semua, sebagian saja, 2,5% saja itu zakat. 2,5% dari 1 juta hanya 25.000. Itu zakat, berikan sama orang lain. Ada hak orang lain, ada hak yatim piatu, ada hak fakir miskin, dan ada orang-orang yang memang membutuhkan. Itulah ciri orang yang bertakwa. Setelah beriman, dia melaksanakan ibadah sholat, dan sebagian rezeki dia menjadi orang yang luar biasa. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa yang ketiga. Dan yang keempat diantaranya dalam Al-Quran bahwa lagi Nabi Muhammad ilaika bahwa semua yang diberikan oleh Allah kita itu dari Allah, kita harus percaya. Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Kita pun percaya itu benar. Zamannya zaman Daud dan zaman dan Allah menurunkan kitab kepada Nabi Musa, Taurat. Itulah waktu itu petunjuknya untuk orang Bani Israel waktu itu. Dan Allah pun turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, itu pun pada zamannya. Nah yang terakhir Allah tutup semuanya, tidak ada kitab suci lagi kecuali Al-Quran yang sekarang menjadi pedoman hidup kita. Allah tahu tentang manusia, Allah pencipta manusia, Allah tahu kelemahannya. Coba kita bandingkan, kalau kita beli satu alat elektronik saja, beli setrika saja, pasti ada tata caranya bagaimana menghidupkan, mematikan supaya istri ini hidup. Apalagi beli mobil, pasti ada semua ketentuan barang ada dari perusahaannya, bagaimana supaya awet, supaya SOP-nya ada. Nah Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan tumbuhan, itu pasti Allah tahu. Ini manusia kalau berbuat ini akan terjadi begini. Kalau ini begini pasti akan begini. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Kitab-kitab inilah yang Allah turunkan sebagai petunjuk, bimbingan bagaimana supaya hidup manusia selamat dunia dan akhirat. Itulah Al-Quran. Maka Al-Qurannya harus dibaca. Kalau tidak dibaca, bagaimana bisa tahu?
dan kita pun harus menyadari, kita pun harus sadar umat Islam, saya pun menyadari dari 30 juz 6.660 ayat 114 surat itu kira-kira berapa ayat yang sudah kita hafal, berapa ayat yang sudah kita pahami, dan sudah berapa ayat yang sudah kita laksanakan. Tentu kita astagfirullahaladzim, masih banyak kekurangan kita sholat kadang-kadang sholatnya itu aja. Apalagi kalau sudah sepuh begini, untuk belajar juga susah. Kadang-kadang barho babari poho. Makanya saya di sini ada anak-anak, saya ngajar, saya pesan kepada anak-anak, wahai anak-anak, kata saya, pesan dari bapak buat anak-anak. Yang pertama, mumpung masih kecil, belajar dan belajar. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan melukis di atas air. Nah, saya pesan kepada anak itu, ayo belajar adik-adik, mumpung masih muda. Adik-adik itu cepat pelajaran Arab seperti orang melukis dalam batu. Tapi kalau sepuh seperti saya sadari itu, aduh apalagi susah. Ngapalkeun Agak susah. Itu kata saya, ayo belajar. Tapi Pak capek belajar, aduh ini mah. Kata Oma Irama, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Nah, artinya yuk kita sakit dulu. Belajar itu memang capek Mak. Belajar itu capek. Tapi kalau tidak mau belajar, wah pasti nantinya tidak akan mendapatkan kesenangan. Saya ceritakan juga kepada anak-anak sebuah kisah. Saya cerita kepada anak. Adik-adik dulu pertemanan. Yang satu teman tuh di SD, yang satu malas, tidak mau belajar. Tapi yang satu pinter, bagus. Dan mereka akhirnya setelah lulus SD, yang satu yang tidak mau melanjutkan karena dia malas. Yang satu terus sekolah. Sampai akhirnya yang satu sekolah, kuliah, dan jadilah dia insinyur atau sarjana teknik. Ketemulah dua teman itu di satu tempat di proyek. Apa yang membedakan orang yang punya ilmu yang tidak punya ilmu? Yang satu yang punya ilmu, insinyur, sarjana teknik pembangunan, dia ke situ memakai pakaian bagus, pakai helm proyek, dia lap cangkeng, tajam tunjuk, sekali tanda tangan jutaan rupiah dia dapat. Ini yang tadi malas tidak mau belajar, dia tidak punya ilmu, dia punya tenaga, dia menjadi tukang ngaduk, tukang tembok, keringat dari atas rambut sampai bawah, gaji paling hanya puluhan ribu, ratusan ribu. Itulah yang bedakan. Saya selalu pesan kepada anak, tolong adik-adik, ada 4 yang saya pesan kepada anak. 1, kata saya, belajar di waktu muda. 2, jangan tinggalkan sholat. Yang ketiga, hormati orang tua. Karena tidak ada orang yang sukses, orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan sukses dalam hidupnya. Yang keempat, kata saya adalah berbuat baiklah kepada sesama manusia. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam membaca kebaikan. Allah tidak merintahkan fastabiqul rizki, berlomba dalam membanyak rezeki, tapi berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Itu diantaranya pesan-pesan kepada anak saya yang sering baca. Itu arahnya ada sekolah. Itulah arah kepada kita menjadi manusia. Dan yang terakhir dalam Al-Quran tadi, untuk menjadi orang yang bertakwa adalah kita harus yakin kepada qada dan qadar. Wabil akhirati kepada akhir kita yakin, kepada qada dan takdir kita harus yakin, karena kita hidup ini adalah pasti bakal berakhir. Kita akan mati, dunia pun akan hancur. Itulah kalau kita tidak percaya kepada hari akhir, pada takdir Allah, kepada hari akhir kita tidak yakin, kita akan hidup akan berakhir. Manusia Indonesia itu harapan hidupnya 72 tahun untuk perempuan, 70 tahun untuk laki-laki. Dan kalau yang lebih dari itu sudah bonus dari Allah. Jarang-jarang sekarang yang dapat kuota. Apalagi 90 sampai 100 jarang-jarang. Beda dengan dulu zaman Nabi Nuh
sampai 950 tahun. Sekarang itu hanya sekitar. Nah, manfaatkan waktu kita yang sisa-sisa umur kita untuk kembali kepada pengabdian kepada Allah. Jadilah berjalan. Kita berakhir hidup ini, maka Allah akan berikan kebahagiaan kita. Mulai ke Allah sudah menyerobihi, mulai kamu ditutuplah dalam Al-Quran itu bahwa orang yang bersyukur itu adalah mereka itulah muflihun, mereka akan menjadi manusia yang beruntung dunia tentu saja nanti di akhirat. Itulah barangkali hal yang ingin kami sampaikan, bahwa kita ini hidup tentu saja harus ada pedoman hidup. Pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita adalah Al-Quran. Kita harus baca Al-Quran. Sempatkan waktu untuk baca Al-Quran. Bukan saja dibaca saja, tapi dipahami. Minimal artinya dibaca. Setelah itu kita pun harus ngaji, harus punya guru. Kalau tanpa guru kata pun tidak tahu. Makanya banyak sekarang di masjid, di HP, di mana mereka belajar tafsir Al-Quran kepada guru. Di Masjid Al-Kausar ada tadabbur, di Masjid Al-Iman juga ada setiap malam Sabtu tafsir Quran. Nah, kita harus belajar. Sebab ya kalau tidak belajar, bagaimana kita tahu mana yang benar, mana yang salah, bagaimana petunjuk Allah. Minimal setiap hari kita baca Al-Quran dan baca. Mudah-mudahan Allah SWT hidayah kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.